Kalau kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya bukan untuk mereka, tapi ketika kita melakukan kebaikan untuk mereka itu sesungguhnya melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau sudah ada pada fase itu sih insya Allah ya, mudah-mudahan tuh kita nggak berat menjalani sebagai ibu sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang namanya ibu sambung tetaplah ibu sambung karena mereka juga pasti punya ibu kandungnya. Dan hari ini kita akan bicara mengenai gimana sih tantangan dan persiapan untuk menjadi ibu sambung. Wah, banyak pasti yang bilang tuh kalau misalkan oke, jadi ibu sambung bisa, siap gitu loh. Dan cita-cita manis sih pasti ada di ujungnya, tapi pasti awalnya akan berdarah-darah. Untuk itu ayo kita sharing-sharing mengenai bagaimana menjadi ibu sambung yang insya Allah akhirnya kita tidak terbeban dengan gelar tersebut ataupun dengan panggilan tersebut ataupun dengan ya kan orang bilang oh itu hanya ibu sambungnya gitu ya. Kita bisa menerima itu karena apa? Ikuti 5 cara di selanjutnya. Yang pertama dan paling pokok adalah lillahi ta'ala ya. Kalau kita sudah siap menjadi ibu sambung berarti harus ada faktor bahwa ini semua saya lakukan untuk Allah. Biar apa? Biar nggak kecewa. Karena kalau misalkan kita melakukan hanya untuk dicintai oleh bapaknya anak-anak gitu kan, nah nanti suatu saat kan kita bisa berubah ya, kita nggak pernah tahu. Karena apapun di dunia ini itu tidak pernah ada yang pasti, termasuk juga yang namanya cinta kepada manusia. Kadang-kadang tuh bisa cinta banget gitu loh, kadang-kadang juga cintanya sesuai tanggal. Bener nggak sih? Ya kan, tanggal muda gitu kan cinta banget, tanggal tengah-tengah tuh sedikit cinta gitu kan, dan tanggal akhir waduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Dan tapi back to the topic gitu kan, ibu sambung, agar supaya kita nggak kecewa, ekspektasi kita tuh harus diturunkan. Dan kalau kita mau menurunkan ekspektasi kita, satu-satunya cara adalah apa? Lillahi ta'ala. Jadi aku tuh sengaja untuk menggarisbawahi berdasarkan pengalaman aku, oke, let's do it because of Allah. Supaya suatu saat nanti kalau misalnya kita bisa mendengarkan apa ya, yang namanya anak sendiri kadang-kadang bisa lupa sama kita gitu ya. Dan itu adalah hukum alam. Nanti juga kalau misalkan mereka sudah punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya, mereka sudah mempunyai pasangan sendiri gitu loh, perhatian mereka pasti akan berkurang pada orang tuanya. Dan itu sih kayaknya nggak hanya dialami oleh ibu sambung ya, tapi ibu sambung tuh punya potensi yang lebih besar untuk dalam artian apa ya, kalau mau dibilang kurang diperhatikan ya mungkin begitulah bahasanya. Tapi kalau mau dibilangnya aku nggak bisa menemukan padanan kata yang kira-kira bisa mewakili bahwa suatu saat nanti anak-anak kita akan mempunyai kehidupannya sendiri, dan apabila mereka kurang memperhatikan kita ya itu adalah begitulah. Bener nggak sih aku ya? Aku juga mau tanya kepada semua ibu sambung gitu. Kalau kita ekspektasinya terlalu tinggi bahwa anak-anak sambung kita itu akan ya terus membutuhkan kita akan sakit hati gitu ya. Atau kita merasa bahwa anak-anak sambung kita itu akan terus halo mami lagi di mana? Oke mami gimana? Oke mami thank you ya gitu. Dan akhirnya suatu saat gitu kita kehilangan semua itu, kita akan sedih. Tapi kalau misalkan kita pakai dengan lillahi ta'ala, insya Allah mudah-mudahan ada Allah tuh ridho dengan niat kita. Jadi memang agak-agak berat ya ketika kita mengatakan bahwa gimana dong, kan aku dulu mengurusi mereka. No, bukan kita yang mengurusi mereka, tapi Allah yang mengurusi mereka. Kita itu hanya ketitipan satu fase di mana kita bisa menjadi ibu sambung mereka. Dan ingat, kalau kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya bukan untuk mereka, tapi ketika kita melakukan kebaikan untuk mereka itu sesungguhnya melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau sudah ada pada fase itu sih insya Allah ya, mudah-mudahan tuh kita nggak berat menjalani sebagai ibu sambung. Dan apa-apa kalau misalkan kita lagi agak lelah, kita belum menjalaninya, oke, let's back to Allah gitu. Dan niatnya awalnya harus tegak lurus hanya untuk Allah. Itu salah satu persiapan yang harus dilakukan. Karena seperjalanannya pasti akan menemui kerikil-kerikil, batu-batu, gelombang, badai, apapun itu ya akan membuat kita tuh merasa oh begini ya jadinya ibu sambung ya. Tapi kalau kita sudah niatnya ibadah, ya insya Allah gitu loh, kekecewaan bisa tereliminasi dengan rasa percaya kita bahwa Allah menakdirkan saya untuk menjadi ibu sambung. Nah, begitu ya. Bagaimana pendapat semua ibu sambung yang ada di Indonesia? Nah, yang kedua adalah persiapkan mental. Mental itu tuh termasuk ada sabar di dalamnya gitu kan. Ada tidak iri, tidak cemburu di dalamnya. Ada yang harusnya tahan-tahan banting gitu kan. Karena otomatis anak sambung
dengan kebiasaan kita itu kan tidak sama gitu lah. Dan mungkin juga ada sebagian besar anak sambung yang tidak ingin memiliki ibu sambung. Nah, sehingga kan ini yang harus dijaga agar supaya kita bisa tahan mental ketika dalam masa-masa adaptasi ini kita akan mengalami berbagai gejolak gitu loh, turbulence, untuk bisa memainkan peran kita sebagai ibu sambung. Nah, contohnya misalkan ya, otomatis kan mungkin kita nggak dengar langsung dari anaknya yang mengatakan lebih enak sama ibu kandung gitu loh daripada ibu sambung gitu kan. Nah, terus akhirnya kita terganggu emosinya, kita merasa loh kok emang aku nggak baik ya, oh kok aku nggak ngasih ya ke mereka apa yang mereka inginkan kan. Nah, dan itu juga harus dilatih agar supaya kita bisa siap untuk menghadapi pertanyaan ataupun komentar-komentar orang. Makanya mental itu sangat harus diasah dan dinavigasi, bahkan harus dikanalisasi bahwa ingat kita adalah ibu sambung gitu, dan ada ibu kandungnya. Nah, kalau misalkan di situ udah ada sabar untuk mendengarkan apa kata orang dan komentar-komentar orang gitu, insya Allah kita bisa nantinya menemukan kebaikan dalam peran kita sebagai ibu sambung. Nah, kemudian kedua tuh kita nggak cemburuan gitu kan, otomatis gitu ya. Artinya kita sudah mau menikah dengan paket gitu ya. Artinya paket ini juga kan bukan berarti artinya oh iya harus ke saya semua perhatiannya, oh iya harus ke anak saya saja perhatiannya, kan nggak bisa begitu. Karena dalam berbagi waktu gitu, kita harus betul-betul ridho bahwa ada waktu buat anak-anak gitu kan, ada waktu buat kita gitu. Karena dalam rumah tangga normal aja begitu ya, pasti kan itu juga akan mengalami kesulitan ya untuk membagi waktu. Dan kadang-kadang juga ada loh suami yang iri kalau misalkan istrinya lebih banyak perhatian kepada anak-anaknya gitu. Nah, kalau in the other version gitu, kita sebagai ibu sambung, kita juga harus menerima kalau misalkan suami kita gitu ya harus berbagi perhatian dengan anak-anaknya dari pernikahan yang sebelumnya. Nah, supaya kita itu tidak merasa jealous dan cemburu ketika kita lagi memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada suami kita. Mungkin begitu kali ya. Ayo, gimana pendapat ibu sambung? Benar nggak sih aku katakan gitu? Tapi ini sih insya Allah hanya untuk sharing supaya bagi siapapun yang ingin jadi ibu sambung, mudah-mudahan sudah bisa mempersiapkan mental agar bisa sabar, kemudian juga bisa nggak cemburuan begitu. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana tuh kita jangan coba-coba untuk menggantikan peran sebagai ibu kandung. Nah, ini tuh kalau misalkan kita terjebak dari mencoba untuk menjadi ibu kandungnya, kita akan kecewa. Mungkin ada orang-orang yang berbisik gitu loh, ih ibu kandungnya tapi begitu loh, ih anak-anak tuh kayaknya lebih sayang deh sama ibu sambungnya. No. Abaikan. Anak tetap akan sayang sama ibu kandungnya. Percayalah. Gitu ya, apapun itu ada ibu kandungnya, dan mereka pasti akan mencintai karena itu adalah takdirnya, itu adalah kodratnya gitu loh. Anak akan mencintai ibunya, jadi gak usah ikut-ikutan panas gitu kan. Kadang-kadang kita jadi waduh denger iya tapi ibunya begini loh, ibunya ninggalin mereka loh, oh ibunya begini loh. Aku punya temen gitu dengan segala macam cerita itu, tapi akhirnya anaknya apa? Balik juga ke ibu kandungnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita tuh lagi pada zaman masa-masa bikin romantis gitu ya, gitu kan, biasalah ada pembisik-pembisik yang mengatakan, tapi teteh lebih ini loh perhatian loh sama anak-anaknya daripada ibu kandungnya. Aduh, udah deh gitu. Apapun juga harus di underline bahwa cinta kepada seorang ibu itu mutlak, dan justru kita sebagai ibu sambung harus menjembatani ataupun memfasilitasi agar supaya mereka mencintai dengan lebih tulus lagi kepada ibu kandungnya gitu. Karena apa? Doa daripada ibu kandung itu akan nyampe ke anaknya. Nah, jadi kita jangan pernah berpikir untuk menggantikan peran sebagai ibu kandung. Kita akan sakit hati. Mungkin begitu kali ya. Karena enggak, ini kejadian banget gitu loh, bukan cerita aku ya gitu loh, tapi ada temen aku dulu tuh mengatakan, iya soalnya gini loh Mbak Enji gitu loh, ibu kandungnya tuh malah nggak perhatian sama mereka. No, kita nggak pernah tahu. Mungkin ibu kandungnya memperhatikan, tapi caranya agak berbeda gitu loh. Jadi jangan cepat terpengaruh dengan apa kata orang ya. Ya, karena kan orang nggak tahu gitu loh prosesnya kayak gimana gitu kan. Bener nggak ibu kandungnya nggak memperhatikan? Kalau sepanjang pengalaman aku itu sih nggak bener ya. Ibu kandung itu pasti akan memperhatikan gitu loh, dan akan juga mencoba terus menjaga silaturahmi
gitu. Nah, tapi kalau misalkan emang ada ya yang mengalami kejadian itu ya, forgive me, it's not my case gitu. Jadi aku juga selalu sih berharap bahwa setiap ibu sambung bisa mendamaikan ataupun bisa membuat anak sambungnya ini mencintai ibu kandungnya. Karena mudah-mudahan itu menjadi jalannya dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keempat adalah jaga hubungannya dengan mantan. Baik kalau misalkan pada kasus nikah dengan duda, nah yang terus yang perempuannya single gitu kan, berarti dia harus menjaga hubungan dengan mantan pasangan dari suaminya. Ya, aku nggak tahu lah bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki hubungan ataupun bisa membuat hubungannya jadi baik, tapi pasti ada caranya. Jadi coba untuk bisa berkomunikasi. Nah, dan itu tuh perlu yang nomor 2 tadi, persiapan mental untuk bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan mantan pasangan suami dengan tidak ada rasa cemburu. Nah, bisakah? Kalau udah bisa, gaspol deh jadi ibu sambung. Tapi kalau belum bisa, rem dulu gitu. Ya kan, karena semua ini adalah pilihan. Kalau misalkan emang udah ready, ya kan, bisa melihat misalkan gini ya, tiba-tiba lagi ketemu gitu kan, terus anak sambungnya tuh malah lebih dekat ke ibu kandungnya gitu loh. Pasti kan ada perasaan, oh kok saya diabaikan ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan agar supaya nantinya nggak terjebak dalam perasaan yang gitu, akhirnya jadi apa? Jadi nggak pede, insecure gitu kan, terus akhirnya jadi moody gitu kan, terus akhirnya ya merembet lah ke hal-hal yang sebenarnya tidak baik gitu loh dalam vibes kita. Jadi coba untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan mantan pasangan. Nah, dan itu perlu sekali poin yang kedua, secara mental. Karena kan memang gini loh situasinya, ketika nanti misalkan ya akhirnya pasangan kita gitu ya harus banyak berkomunikasi dengan mantan istrinya gitu untuk keperluan anak-anak gitu kan. Nah, itu juga harus dipersiapkan, jangan sampai nanti alih-alih tuh cemburu gitu loh, ya kan. Nah, alhamdulillah sih kalau pengalamannya aku, Mas Aji itu dulu sangat pintar gitu loh untuk menyiasati sehingga dia bisa ngejaga perasaannya aku gitu kan. Tapi dia juga bisa mengimbangi gitu loh keperluan komunikasi dengan Tete Resa gitu kan, dan juga untuk kepentingan anak-anak. Nah, itu yang harus di-underline karena namanya perempuan tuh pasti ada rasanya, aduh, kok lama banget sih ngobrolnya gitu kan. Ya kan, nah tapi kan yang namanya urusan anak-anak ada aja, dan itu mungkin akan datang setiap hari loh gitu. Karena katakanlah masalah anak sekolah gitu kan, masalah kelakuan anak gitu kan, itu kan jadi tanggung jawab berdua gitu, which is suami kita kalau kita menikah dengan yang sudah duda gitu kan, which is kita ibu sambungnya ya, kita nggak bicara kita soalnya ibu sambungnya gitu, pasti kan dia perlu untuk komunikasi. Dan balik lagi ke nomor 2, tahan mental ya, tahan telinganya gitu loh, biar nggak akhirnya merasuki jiwamu dan berpikiran aneh-aneh. Nah, emang ya itulah pilihannya. Kalau nggak siap dengan ibu sambung ya udah cari yang single aja. Kira-kira kita kali ya, tapi yang single juga belum tentu nggak ada masalah loh ya kan. Tapi kita nggak pernah tahu langkah kaki kita akan dibawa kemana. Kalau emang takdirnya akan jadi ibu sambung, nikmati, tapi persiapkan. Kan? Nah, tadi kita udah sampai ke poin nomor 4 ya kayaknya ya. Aku rekap lagi ya biar kita tuh pada nggak lupa gitu. Itu juga aku mengingatkan diri aku sendiri ya, supaya apa? Supaya kalau misalkan suatu saat nanti aku dapetnya juga tidak punya anak gitu kan, which is punya menjadi ibu sambung lagi gitu ya. Nah, aku sudah menjadi ibu sambung dari Sahwa dan Naria gitu ya. Terus kalau misalkan nanti ada jodoh gitu loh, ketemu duda lagi harus jadi ibu sambung lagi ya, aku sekalian ngingetin diri aku sendiri untuk mempersiapkan mental aku yang pertama, lillahi ta'ala, ya Allah, pokoknya semuanya untuk ibadah gitu kan, supaya kalau misalkan anak-anak sambung aku nanti melupakan aku gitu kan, atau tidak begitu memerlukan aku lagi, atau mengabaikan aku, atau cuek terhadap aku gitu, aku nggak begitu merasa sangat-sangat kehilangan gitu kan. Ya oke, lillahi ta'ala. Kedua pasti oke, persiapkan mental, itu ya poin kedua kita ya, artinya harus lebih sabar, dan juga kita harus lebih bisa tidak cemburuan, karena waktu suamimu itu bukan hanya untukmu saja, tapi ada untuk anak-anak. Nah, mungkin begitu kali ya. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana kita tidak berusaha untuk menjadi ibu kandung. Jangan paksain diri, besti, gitu kan, akan berat. Apapun juga ibu kandung mereka adalah ibu kandung mereka, gitu loh. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti ibu kandungnya atau ibu kandung mereka, ya. Jadi kita terima bahwa kita ini adalah ibu sambungnya gitu. Karena
hubungan antara ibu sambung gitu loh dengan ibu kandung dengan anak kandung itu kan beda. Karena yang namanya 9 bulan di dalam rahimnya gitu, itu sudah ada bonding yang terciptakan. Oke, mungkin saat-saat misalkan ibunya agak pergi gitu loh, mungkin dia akan sangat membutuhkanmu. Tapi ketika misalkan ibunya akhirnya gitu loh bisa menjadi bagian daripada mereka, kita udah siap juga gitu loh, agar supaya kita nggak merasa dicuekin, diabaikan, ditinggalkan, ataupun tidak diingat lagi gitu ya. Tapi ya you know this is life gitu, and it's going to be at that circle gitu ya. Anak-anak kandung sendiri pun kan bisa melupakan kita, dan bukan lagi ceritanya sedikit, banyak loh. Ada anak kandung juga ya akhirnya ya karena memang sudah berkeluarga gitu kan, melupakan orang tuanya juga ada gitu loh. Dalam artian gini ya, bukan melupakan gak ingat sama sekali, enggak, tapi jarang ngumpul gitu kan. Udah gitu mungkin ya karena udah berkeluarga kan otomatis kan keluarga menjadi prioritasnya juga. Oke, jadi tadi udah sampai ke jangan pernah kita untuk mencoba menggantikan peran ibu kandung. Dan yang keempat itu adalah apa? Jaga silaturahmi dengan mantan. 4 ya. Aku punya satu lagi nih sebentar nih ya. Kan aku ingat-ingat dulu karena itu sebenarnya ada 5 yang betul-betul harus kita persiapkan, yaitu apa? Hadapi komentar orang. Wow. Oh, ibu sambungnya ya. Oh, nanti di pesta-pesta, oh ibu sambungnya ya. Oh, nanti kalau misalkan di netizen, oh ibu sambung ya. Oke, persiapkan gitu loh. Atau enggak nanti misalkan, iya soalnya kan ini cuma ibu sambungnya. Nah, udah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kalau misalkan kita berbuat kebaikan untuk anak sambung kita, ingat itu bukan untuk mereka, tapi itu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita ketemu komentar-komentar ya agak, ya maaf ya, kadang-kadang kan sekarang kan komentar itu maha benar dan maha kuasa gitu ya. Jadi apapun yang menjadikan komentar mereka itu sepertinya benar dan 100% harus terlaksana gitu kan. Tapi ya you know, lama-lama juga kita terbiasa gitu. Cuman yang penting pada hari ini mudah-mudahan kita bisa sharing bagaimana menjadi ibu sambung. Dan aku rasa pasti semua ibu sambung mempunyai masalah dan problematikanya sendiri gitu. Nah, entahlah dalam poin mana yang harus kita tekankan, apakah mentally kita harus asah supaya kita nanti siap gitu kan, atau nggak mungkin ya kan sometimes kan anak sambung kita juga bisa mendebat balik kepada ibu sambungnya gitu kan, dan kita tuh nggak merasa oh iya ya kita tuh terlalu melo gitu kan, akhirnya kita tuh merasa aduh kok jadi aku dibentak balik ya, oh kok jadi aku malah digugat gitu kan, padahal mungkin kita merasa bahwa I'm trying so very hard gitu loh untuk menjadi ibu sambung gitu loh yang luar biasa gitu ya. Tapi ya itulah problematika yang akan dihadapi gitu ya. Tapi kan memang itu adalah pilihan. So back again gitu, komentar-komentar itu biarlah komentar-komentar. Karena ingat loh, orang berkomentar itu dia ngucapinnya mungkin 1 menit dan setelah itu dia melupakan. Tapi orang yang dikomentari kalau misalkan dia selalu ingat, dia dengarnya semenit, diingatnya seumur hidup. Jangan sampai naudzubillah. Gak usah ya kita jadi orang-orang yang selalu menelan toksik gitu ya. Udah toksik mah jauh-jauh, toksik jauh-jauh. Oke, so gimana? Besti aku, bagaimana kalian siap untuk menjadi ibu sambung? Kalau misalkan bisa nggak jadi ibu sambung ya oke gitu. Tapi kalau misalkan memang pilihannya adalah menjadi ibu sambung, you can do it gitu. Karena apa? Karena 5 tips yang tadi ya. Oke, lillahi ta'ala yang pertama. Yang kedua adalah apa? Persiapkan mental. Yang ketiga adalah jangan coba menjadi seperti ibu kandung mereka atau menggantikan peran ibu kandung mereka. Keempat, jaga silaturahmi dengan mantan, baik mantannya dia maupun mantannya kita. Dan kelima adalah apa? Hadapi komentar dengan kepala dingin aja ya. Siap jadi ibu sambung? Yuk, cus kalau gitu langsung ke KUA. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya Angelina Sorak, makasih ya udah share, dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Karena I need that untuk apa? Untuk mencari tahu topik-topik selanjutnya apa sih yang harus dibahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.